Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang makalah kami, yaitu tentang sifat jais Allah dan teladan Nabi. Kami beranggotakan 2, yaitu saya sendiri Salma Mulyawardani dan Hani Rahmawati. Untuk materi pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh Hani Rahmawati. Kepada Hani dipersilahkan. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian sifat jais Allah. Sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat yang boleh ada dan boleh pula tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu sifat, yaitu berkehendak atau tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memaksanya. Baik, untuk slide yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Thahir Al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah Fiddahil Aqidah Al-Islamiyah mengatakan bahwa sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai berikut. Hiya fi'lul mumkanati wa tarakaha mislu an yaj'ala al-insana ghaniyan aw faqiran sahihan aw saqiman wa ashbaha dhalik. Sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya, seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Atau di dalam kitab-kitab tauhid lainnya dibahaskan sifat-sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yakni melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu meneladani perilaku taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Kehidupan Nabi Adam dan Hawa kini tak seperti dulu ketika masih berada di surga. Sekarang mereka harus mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Mereka berikhtiar mencari rezeki dengan cara bercocok tanam dan sebagainya. Dan untuk menyempurnakan kehidupan Adam dan Hawa di dunia, Allah telah memberikan petunjuk dan jalan bagi mereka. Dari peristiwa itu, marilah kita ambil pelajaran penting agar tidak terjerumus oleh rayuan dan godaan setan yang terkutuk. Teladan yang dapat kita ambil dari perilaku Nabi Adam adalah menyesali perbuatan yang jelek yang kita lakukan, bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Adapun contoh perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari godaan iblis diantaranya, yang pertama, tidak berhenti untuk belajar dan mendalami ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga kita memahami betul akan hakikat hidup di dunia. Yang kedua, selalu berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, yang bersumber dari setan dan iblis. Yang ketiga, tidak lupa berhati-hati dan waspada dari segala bentuk bisikan dan godaan setan dan iblis yang terkutuk, dan lain-lain. Untuk materi yang keempat yaitu meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Beliau merupakan penutup dari sekalian Nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah anak yang penyabar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Yang ketiga, beliau anak yang tekun dalam belajar dan bekerja. Yang keempat, beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya walaupun mereka telah tiada. Yang kelima, beliau tidak pernah menyakiti orang lain dan beliau sosok kanak-kanak yang pemaaf.
Yang keenam, beliau selalu membantu orang lain yang kesusahan. Yang ketujuh, beliau tidak pernah menyembah berhala. Dan yang kedelapan, beliau mudah bergaul dengan siapapun. Baik, mungkin itulah teladan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak yang bisa kita teladani dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi sifat jais Allah dan tauladan Nabi adalah sudah sepatutnya bagi kita manusia untuk tidak bersifat sombong, angkuh, dan bangga dengan kekuasaan yang dimilikinya. Karena sebesar apapun kehebatan, kekuasaan manusia, tetap kekuasaan Allah lah yang lebih besar dan lebih hebat. Bahkan jika Allah berkehendak menghilangkan kekuasaan manusia, maka dalam sekejap mata pun kekuasaannya bisa hilang, dan ia tidak berdaya untuk mempertahankannya. Dan sudah sepatutnya kita meniru teladan yang baik Nabi dan Rasul kita terdahulu, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah presentasi dari kelompok 7 yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Selalu semangat dalam meraih cita-cita untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.